Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semua kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman, selalu diberikan keberkahan, kesehatan serta kemudahan. Ketemu lagi dengan saya Busri, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya teman-teman, saya di sini akan kembali menceritakan tentang pengalaman hidup saya, di mana pengalaman hidup saya penuh dengan misteri, bagikan hidup di dua alam. Tidak ada yang tidak bisa tidak bisa dinalar oleh logika teman-teman, karena ini semua kadang yang mengalaminya juga merasa ini nyata atau tidak gitu teman-teman. Jadi saya ceritakan pengalaman saya ini bukan dengan maksud apa-apa. Jadi saya hanya bermaksud agar ada hikmah yang dipetik dari perjalanan hidup saya ini, dan semoga aja bisa menjadi teladan atau menjadi sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Oke. Kali ini langsung saja saya akan mengajak teman-teman ke dalam cerita di mana saya melakukan perjalanan kaki dari Alas Ketonggo menuju ke Grojogan Sewu di Tawangmangu. Jadi saya berjalannya via dari Paron Ngawi Gentong, saya ke arah Tlogo Sarangan saya naik lagi ke arah Cemoro Sewu, terus naik lagi ke arah Cemoro Kandang, turun baru ke Tawangmangu saya jalan kaki ke Grojogan Sewu. Jadi perjalanannya itu saya tempuh dalam waktu 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam itu saya berjalan kaki dari Alas Ketonggo menuju Grojogan Sewu. Mungkin banyak bertanya, masa iya sih perempuan jalan kaki selama itu? Ya memang dulu saya itu dalam keadaan kayak orang, ya dibilang gila ya gila, dibilang sinting ya sinting. Saya hanya ingin mencari ketenangan hidup teman-teman. Semenjak saya nyumpain orang terus dan memang terjadi, saya nyumpain orangnya sampai begitu. Nah akhirnya saya kayak punya rasa bersalah, jadi saya habiskan hidup saya selama 3 tahun itu di Alas Ketonggo teman-teman. Jadi selama perjalanan itu teman-teman, saya selalu menyusuri jalan. Saya melakukan perjalanan itu pasti setiap malam. Saya tidak pernah melakukan perjalanan di siang hari. Karena kenapa? Kalau di siang hari saya mikir cuacanya panas, yang kedua kalau di siang hari terlalu banyak orang. Jadi kok saya berani melakukan perjalanan itu teman-teman? Iya, saya waktu itu hanya ada satu kata, yaitu nekat teman-teman. Nekat dan berdasarkan misi atau bisikan. Nah berdasarkan bisikan itu pada akhirnya saya alhamdulillah sampai ke daerah Grojogan Sewu. Saya itu berdasarkan bisik dari yang Sambernyawar sama yang Sinuwunangu, bahwasanya saya harus ke Grojogan Sewu untuk berendam dan mandi di bawah pancuran grojogan itu teman-teman. Sebenarnya kalau Grojogan Sewu ini juga tempat untuk bisa dibilang untuk tirakat banyak orang teman-teman. Nah Grojogan Sewu sendiri itu sebenarnya sebuah air terjun besar satu, tapi sekelilingnya itu ada air terjun kecil-kecil gitu loh teman-teman, makanya dibilangnya dari Grojogan Sewu. Nah Grojogan Sewu sendiri berdasarkan cerita itu adalah kisah dari
Sayyidina Ali ketemu sama Sabto Palon, dimana Sabto Palon ini bertemu Sayyidina Ali dan terjadi di komunikasi di situ. Sabto Palon bertanya tentang Islam, Sayyidina Ali bertanya tentang kejawen, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya di situ itu anehnya gini teman-teman, saya ceritain dulu. Kalau di Grojogan Sewu ini, kalau kita mau berendam di sini teman-teman, kalau kita berendam di sini, misalnya nih yang bau rekso itu tidak mengizinkan untuk kita kembali bermeditasi ataupun berendam di situ, maka kita itu begitu datang, kita duduk di batu yang bau grojogan itu, kita akan diserang oleh lintah teman-teman. Didatangi berbagai banyaknya lintah itu. Tapi ketika kita sudah diizinkan atau diperkenankan untuk tinggal di situ, maksudnya meditasi di situ, maka lintah-lintah itu akan hilang dengan sendirinya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya di air grojogan ini kan dinginnya kan luar biasa, namanya di gunung ya, dinginnya itu udah kayak es. Nah, ketika saya di situ, saya bertemu dengan seorang perempuan itu berkebaya hijau, mungkin juga itu Nyai Ratu juga bisa dibilang begitu. Dia bilang, kamu tidak perlu berendam di air terjun ini karena ini tidak ada manfaatnya, katanya begitu. Lah kalau saya kan cuman ini berdasarkan wangsit dan perintah dari Eyang. Makasih ya Mas ya. Perintah dari Eyang, jadi apapun yang perintahkan akan saya lakukan, saya bilang begitu. Terus nanya ini bilang, anaknya kini duduk papan panggonan sing, jadi di sini itu bukan tempat yang bagus gitu. Kamu kalau mau berendam ke sono ke Pringgondani gitu. Oh nggih, mengke kowe sholat ke tindak Pringgondani. Nah, terus saya bilang, kayak kenapa kok saya harus mandi di air terjun ini, katanya gini. Dengan air terjun itu kamu bisa memikirkan bahwasanya dari yang kecil sesuatu itu bisa menjadi besar jika terkumpul seperti juga itu energimu, maka dari energimu yang kecil akan mengumpul menjadi besar. Ketika ditumpahkan itu akan memberikan kesejukan kepada orang lain. Oh, dari situ saya berpikir bahwasanya begini teman-teman, kehidupan itu adalah sesuatu yang kecil teman-teman, dimana kita itu bukan siapa-siapa hingga menjadi siapa teman-teman. Artinya begini, kita ketika dilahirkan pun kita tidak membawa apa-apa hingga akhirnya kita bisa berbuat apa-apa kan gitu teman-teman. Kita dilahirkan dari yang tanpa busana, maka ketika kembali pun akan kembali tanpa busana lagi. Nah, di Grojogan Sewu sendiri teman-teman, kalau teman-teman ingin mencoba silahkan monggo. Sebenarnya Grojogan Sewu ini sebuah tempat yang memang sangat sakral banget teman-teman. Itu kenapa sekarang ada mitos kalau orang yang berpacaran jangan sampai ke Gunung Lawu, karena itu bisa pegat gitu loh, bisa memisahkan. Itu sebenarnya ada benarnya juga, karena entah mengapa di sisi sebelah kanan Grojogan Sewu itu ada satu penunggu yang saya bilang wanita cantik itu tadi. Wanita ini dia itu sangat membenci
pria gitu teman-teman. Saya membenci laki-laki. Pernah saya bertanya kenapa Nyai sangat membenci laki-laki. Dia bilang karena sebenarnya orang hidup itu tidak perlu untuk saling tergantung kayak gitu. Nah, di Grojogan Sewu sendiri teman-teman, sebenarnya sampai sekarang itu ada satu mustika, yaitu mustika itu adalah mustika lipan teman-teman. Sampai sekarang pun masih ada. Kalau teman-teman ke sana, teman-teman bisa lihat di samping Grojogan itu ada 3 buah batu besar. Nah, mustika lipan itu aja di tengah-tengah itu teman-teman, di tengah-tengah yang batu besar yang tengah itu. Terus fungsinya apa mustika lipan ini? Mustika lipan sendiri adalah yang asli itu teman-teman, itu sangat berguna untuk penyembuhan. Jadi penyembuhan yang kena racun apa-apa itu bisa disembuhkan dengan mustika lipan itu. Tetapi tidak semudah itu ya teman-teman. Perjalanannya harus memang kita lalui, kita perhitungkan gitu teman-teman. Seperti halnya ketika saya menjalani laku jalan kaki ini sampai di daerah Cemoro Sewu itu saya mengalami banyak sekali rintangan sampai saya tertidur di pinggir jalan. Perasaan saya selama berjalan itu selalu diikutin. Memang saya selalu diikuti. Memang mohon maaf teman-teman, jadi memang berjalan malam itu sebenarnya lebih banyak ke uji nyali. Uji nyalinya itu ya kita berjalan tetapi selalu bertemu dengan hal-hal yang gaib itu tadi. Tapi teman-teman, orang yang sudah meninggal sama yang orang belum meninggal itu bisa dibedakan teman-teman. Kalau orang yang sudah meninggal itu ini nggak ada garis hidung, ini dia nggak ada, jadi dia rata gini teman-teman, rata. Terus yang kedua, pandangan dia itu kosong, makanya saya waktu di daerah Magetan itu ketemu sama seorang anak kecil. Saya tanya, kamu siapa, kenapa di sini? Dia mau ikut saya. Saya bilang, kamu jangan ikut saya karena saya tuh nggak punya tempat tinggal, saya bukan siapa-siapa, katanya. Dia hanya ingin menemani saya. Terus saya bilang, jangan, saya tidak mau kan gitu. Tapi anak kecil itu terus mengikuti saya sampai di daerah Cemoro Sewu itu si anak ini pergi teman-teman, terus si anak ini berkata bahwasanya saya itu sebenarnya tinggal di sini udah lama, saya ingin kembali, tolong kembalikan saya. Jadi makanya berkali-kali saya bilang teman-teman, kalau orang bisa tahu itu sepanjang jalan itu sebenarnya itu banyak roh, tapi bukan roh ya teman-teman, maaf. Kalau orang meninggal itu rohnya udah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibarat kata ini korin itu tetap bersama manusia di alam dunia itu selama belum hari kiamat teman-teman. Nah, korin orang-orang yang meninggal itu ketika dia di jalan itu seperti orang meminta mengemis gini teman-teman, tangannya itu mengenada gini. Nah, itu karena apa? Mereka itu sebenarnya minta teman teman-teman, minta teman. Makanya setiap kali ada orang yang meninggal disarankan untuk keluarganya tuh nyiram kembang ataupun nyiram melakukan sajen di tempat dia meninggal itu agar si korin ini tadi ikut pulang ke rumahnya teman-teman. Percaya atau tidak percaya bahwasanya semua itu memang ada, dan semua itu ibarat kata itu
eh, memang nyata teman-teman. Kalian percaya monggo, tidak ya silahkan. Tetapi semua pengalaman ini benar-benar nyata terjadi. Jadi kadang itu ada koren yang menyesatkan, ada koren yang membantu. Alhamdulillah selama saya melakukan perjalanan spiritual ini, koren-koren yang selalu mendampingi yang berjalan mengikuti saya ini, alhamdulillahnya mereka itu teman-teman bisa dikendalikan dan bisa membantu perjalanan saya, meringankan perjalanan saya. Jadi percaya atau tidak, yang gaib itu ada teman-teman. Sama Allah kepalanya berat banget. Jadi terkadang kita harus mempercayai apa yang tidak kita yakini teman-teman. Demikian ya teman-teman, perjalanan saya jalan kaki dari Alas Ketonggo ke Tawangmangu. Nanti saya akan ceritakan cerita-cerita yang lain. Jadi di sini tuh saya melihat di gerojokan itu satu perempuan yang cantik memakai baju hijau, yang perempuan ini tidak menyenangi laki-laki teman-teman. Mungkin yang itulah yang sekarang menjadi mitos, orang yang berpacaran itu akan terlalu putus gitu teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.